Deklarasi pendukung Ganjar ini dihadiri Kiai Haji Nurul Huda, Eko Kuntadi hingga Denny Siregar. Sementara Adi MS, Cyril Raul Hakim hingga Kiai Haji Mishabus Salam memberikan sambutan melalui video. Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli mengklaim kelompok Ganjarian telah ada di seluruh daerah Indonesia, meliputi 38 provinsi dan 264 kabupaten kota. Sudah ada 38 provinsi termasuk hasil pemekaran Papua 264 kabupaten kota yang sudah bergabung dengan Spartan Ganjarian, kata Guntur. Bukan pengganti Pak Jokowi, apalagi antitesanya. Kita sedang mencari penerus Jokowi, pelanjut Jokowi. Dan kita yakin sosok itu ada pada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah penerus Jokowi, adalah pelanjut Jokowi. Pak Ganjar dekat dengan rakyat, tidak ada jarak antara Pak Ganjar dengan rakyat. Pak Ganjar melayani rakyat dengan kerja nyata, bukan dengan kata-kata. Bila PDIP bisa diyakinkan mendukung Ganjar, itu akan menghilangkan beban moral yang diemban Ganjar bila dia harus maju melalui partai lain. Dan sangat mungkin ini sebenarnya bukanlah pesan Airlangga sendiri, melainkan ada nama Jokowi di belakangnya. Kalau Golkar, PAN, P3, serta PSI yang sudah menyatakan dukungan buat Ganjar, dan kemudian PDIP bersatu mendukung kader PDIP bernama Ganjar maju sebagai capres, itu akan bisa mewujudkan sebuah mimpi indah bangsa Indonesia. Saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Nah, yang menarik kan sebetulnya adalah bukan mengenai statement Ganjarnya. Tadi Pak Komarudin sudah mengatakan bahwa Mbak Puan pun pernah mengalami situasi yang sama, dan jawabannya kira-kira tidak jauh berbeda lah, siap, kira-kira seperti itu. Sah. Deklarasi Ganjar Pranowo Capres 2024 tanpa PDIP. Ade Armando, Denny Siregar, Guntur Romli, dan Eko Kuntadi menyatakan Spartan. Sah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi bakal calon presiden 2024 oleh kelompok buzzer berbalut nama pegiat media sosial. Mereka yang menjadi pionir pencapresan Ganjar Pranowo ini diantaranya adalah Ade Armando, Denny Siregar, Guntur Romli, Eko Kuntadi, dan juga Muanas Alaidit. Meski PDIP sebagai partai tempat Ganjar Pranowo bernaung belum mengeluarkan nama baca pres 2024, namun mereka menyatakan total dengan sebutan Ganjarian Spartan. Dari deretan mereka yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres, ada dari kalangan elit PSI, dosen UI, pengacara, dan juga buzzer. Misalnya ada nama dosen UI yang sering disebut pegiat media sosial, yakni Ade Armando. Kemudian ada politikus PSI, Guntur Romli. Kemudian ada yang berprofesi pengacara, Muanas Alaidit. Lalu buzzer seperti Eko Kuntadi, Abu Janda, hingga Denny Siregar. Mereka mengaku tanpa dibayar mengaku diri sebagai Ganjarian Spartan, mendukung Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, kata anggota Dewan Pembina Ganjarian, Muanas Alaidit, yang membacakan deklarasi pada Rabu 18 Januari 2023. Bukan itu saja, mereka juga akan melakukan dukungan secara total dengan spirit Spartan, secara terhormat dan bermartabat. Sementara itu, Ketua Umum Ganjarian, Guntur Romli, mengklaim jika semua kelompok Ganjarian tersebar di seluruh NKRI. Dia memastikan jika pendukung Ganjar Pranowo sudah ada di 38 provinsi dan 264 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Sudah ada 38 provinsi, termasuk hasil pemekaran Papua, 264 kabupaten atau kota yang sudah bergabung dengan Spartan Ganjarian, kata Guntur. Dia lantas mengatakan tentang pemakaian slogan Spartan karena mengandung makna yang lebih kuat daripada relawan. Kenapa nama Spartan?
kita pakai karena supaya lebih bertenaga daripada relawan, tak kenal henti pada loyalitas pada kesetiaan, ungkapnya. Elektabilitas Ganjar Pranowo moncer. PDIP menyatakan banyak faktor dipertimbangkan untuk Capres 2024. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebutkan elektabilitas bukan satu-satunya pertimbangan partai dalam mengusung calon presiden di 2024. Pernyataan ini untuk menanggapi moncernya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia. Banyak faktor yang dipertimbangkan, rekam jejak calon dalam berbagai bidang dicermati, visi kompetensi, integritas, portofolio relasi, dan aspek-aspek lain menjadi pertimbangan, ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo Kamis 5 Januari 2023. Meski demikian, Hermawi merespon positif hasil survei yang menempatkan Ganjar sebagai salah satu capres dengan elektabilitas tertinggi. Namun, ia menegaskan pemilihan capres dari PDIP merupakan hak prerogatif Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Ya, tentu kami catat hasil-hasil survei memperkaya catatan dan pertimbangan kami untuk menganalisis peta politik ke depan, kata Hermawi. Elektabilitas Ganjar terus naik. Hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto meningkat dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, elektabilitas calon presiden atau Capres 2024 usungan Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, mengalami penurunan. Dari November ke Desember 2022, dukungan terhadap Ganjar meningkat dari 33,9% menjadi 35,8% dan Prabowo dari 23,9% menjadi 26,7%. Sementara Anies dari 32,2% menurun menjadi 28,3%. Ganjar dan Prabowo menguat, Anies menurun, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu 4 Januari 2023. Hasil survei menunjukkan Ganjar konsisten menempati peringkatan pertama sejak April 2022, sementara peringkat kedua dan ketiga nampak dinamis. Prabowo menempati peringkat kedua tepat di bawah Ganjar hingga Oktober 2022, capres usungan Gerindra, disalib oleh Anies pada periode Oktober sampai November. Kini, perbandingan suara Anies dan Prabowo terbilang tipis, yakni sebesar 1,6%. Namun secara umum, tidak ada calon yang dominan. Artinya, peta politik masih sangat terbuka, ungkap Burhanuddin.